Iya, gimana? Ya ngobrol santai dulu aja kali ya. Jadi ngobrol santai dulu aja, Pak. Ya. Urusan sadap penyadap. Jadi ini jangan direkam dulu. Ini ono mah ono rekam, ono mah gelo. Maksudnya Yang ono rekam. DJPK silakan diatur. Urusan sadap. Kalau mau ngetes gampang. Jadi gini. End to end kalau dua orang ngomong di WhatsApp nggak bisa nyadap. Kalau dua orang ya. Dia punya end to end encryption. Jadi WhatsApp-nya nggak bisa. Nah, pertanyaannya, WhatsApp yang punya siapa? Perusahaan sama perusahaan apa? Sama Facebook. Pertanyaan kedua, Facebook. Dapat duit dari mana? Dari iklan. Oke. Ini kita mainnya data science banget nih. Urusannya data science sih sebenarnya. Asli data science. Pertanyaannya supaya iklannya cocok gitu ya. Yang dilakukan Facebook apa? Supaya iklannya benar-benar targeted, cocok banget. Awe? Biasa bener. Aduh, lu banyak ngomong semuanya bingung. Satu-satu atuh. Kenapa? Analisa percakapan. Apalagi kebiasaan. Jadi dia nganalisa ya. Analisa apa yang kita posting, yang kita baca, dianalisa. Nah. WhatsApp kan punya Facebook. Dia butuh analisa. Semuanya dianalisa. Termasuk dia tahu handphone kita kan. Tahu karena buat two factor authentication, buat recover, masukin HP. Jadi dia ngubungin antara HP kita sama percakapan kita di WhatsApp. Bisa nggak disadap? Bisa. Caranya sadap. WhatsApp itu akan nyadap grup. Kalau yang dua orang nggak bisa disadap karena end-to-end encryption. Kalau grup, cara kerjanya kan kita ngirim message-nya ke grup server. Jadi dia end-to-end-nya antara kita sama grup server. Di grup server dibuka sama WhatsApp. Kemudian di-encrypt lagi end-to-end ke masing-masing anggota grup. Di grupnya kebaca. Dari apa yang dibaca dia bisa tahu kita suka apa. Nah, cara ngeceknya gampang. Bikin grup baru. Jadi grupnya bikin baru yang kita nggak pernah ngobrolin. Misalnya kita ngobrolin soal mancing. Pokoknya kita nggak pernah ngobrolin sebelumnya. Bikin grup baru, ngobrolin itu, lihat iklan di Facebook. Keluar, jangan khawatir. Terus udah gitu handphone lo. Disadap kagak? Makin stres kalau mau sono. Disadap nggak handphonenya? Hah? Jadi gini. Ini cerita yang sopannya ya. Cerita yang sopan. Saya nggak cerita yang nggak sopan. Ada yang nggak sopan soal. Yang sopannya kira-kira gini. Si operator pasti nyatet. Kita nelpon siapa. Ke siapa jam berapa. Kapan. Dicatat semua kan? Dan pertanyaannya, operator tahu nggak posisi handphone ada di mana? Tahu. Jadi operator tahu posisi handphone ada di mana. Bahkan handphone kita seringkali juga dapat posisinya bukan dari GPS, dari operator. Karena operator ada 3 tower langsung kita bisa triangulasi dapat posisi handphonenya. Jadi selain dia tahu kita ngomong kemana, dia tahu kita jalan kemana. Posisi kita tahu. Dan jujur di semua operator itu ada orang data analisnya. Mereka menganalisa perilakunya kita. Nelpon siapa, kapan, jalan kemana, dieksploitasi jadi iklan sama kayak di toko online segala macam. Duitnya kencang. Asli. Sakit dulu pada. Jadi yang namanya dunia data analis ini di mana-mana sih mereka berusaha pakai data itu untuk mengeksploitasi jadi duit. Gitu aja sih.
Cuman mereka sebetulnya tahu pribadi masing-masing orangnya tahu sebetulnya. Cuman kan ada PDP nih, perlindungan data pribadi. Jadi nggak boleh dieksploitasi data pribadi sebetulnya. Kalau mereka mau eksploitasi ya bisa. Gampang. Contoh lain. Ini udah beres ya. WhatsApp disadap, heboh disadap. Contoh lain lagi. Toko online nyadap kita nggak? Ya udah. Jadi ngerti ya. Tapi mereka semua akan melakukan itu kalau tujuan baiknya ya. Kalau tujuan baiknya dieksploitasi jadi duit. Dan teknik yang sama akan kita pakai juga di sini. Jadi tekniknya semua sama aja. Yang namanya data analis tekniknya adalah memata-matai. Sesudah mata-mata kita eksploitasi. Bisa kalau di dunia pemerintah mah buat perdukunan ya. Program pemerintah yang baik itu apa? Kalau dulu kan pakai menyan ya. Sekarang kita pakai data. Sangat. Yang jadi seru mereka akan bisa mata-matain kalau jaringannya punya mereka. Starlink kan jaringannya punya Amerika. Ya, dia bisa mata-matain kita, gampang sih mata-matain. Google juga mata-matain kita kan. Iya, udah beres dah. Kita mau mulai aja. Ada pertanyaan ngaco-ngaco dulu nggak? Ada lagi yang ngaco-ngaco. Saya keluarin yang ngaco soalnya. Yang kasar. Oke. Kasar nih ya. Saya nanya deh ke Anda semua. Yang pegang sentral teleponnya operator orang mana? Yakin orang Telkom. Itu saham. Yang pegang sentral teleponnya siapa? Yakin itu KTP-nya plus 62. Bukan plus 1. Jadi kalau tahu peralatan jaringan telekomunikasinya kita, terutama Telkom, yang ada di bawah itu Cina. Dan Telkom senang dengan Cina karena bayarnya murah banget. Jadi mereka banding harga. Jadi pakai peralatannya Cina. Udah gitu Cina nawarin buat kontrak maintenance. Jadi Telkom nggak usah pusing urusan maintenance. Semua maintenance, operasi segala macam dikerjakan sama Cina. Telkom yang pakai KTP Republik Indonesia tugasnya adalah cari pelanggan, cari duit. Yang pegang passwordnya Cina. Semoga ikhlas. Terus baru tahu lo konsekuensi yang pegang password. Dia bisa akses ke sentral telepon. Karena dia bisa akses ke sentral telepon, dia bisa ngerekam semua pembicaraan. Dia bisa ngerekam semua pembicaraan. Semuanya direkam. SMS, semuanya direkam. Nih, ini contoh ya. Nih, kita rasanya mau cilik mau direkam monggo. Oke. Justru yang akan menarik untuk direkam adalah sekelompok orang. Kalau satu orang nggak menarik. Tapi kalau kita bisa ngerekam perilaku satu gerombolan, menarik. Contoh. Ini saya kasih ini ya. Saya kasih contoh aja. Semua tahu Google Map ya? Udah tahu Google Map. Saya kasih contoh. Ini data science banget sih. Jadi yang saya omongin data science semua ya. Oke. Kita Mana ini buat ininya. Nah, nih sini.
nih sini. Ini saya klik traffic. Semua bisa lihat traffic nih. Semua bisa lihat traffic. Kita bisa lihat di kondisi Jakarta ya. Yang warna hijau. Nih, yang warna hijau lancar macet. Lancar ya hijau. Lancar ya hijau. Merah macet ya. Macet ya. Oh, telat. Telat. Keluar. Merah macet ya. Merah macet ya. Kenapa Google bisa tahu jalannya macet? Dari HP. Jadi karena banyak orang di mobil, lihat Google Map, terus orangnya pakai HP Android. HP Androidnya lapor ke Google. Ikhlas ya. Nggak ada pilihan. Ya ada lah. Jadi HP Android lapor ke Google. Udah gitu dia lihat gerombolan nih. Di jalan mana kenapa satu cuma 10 km per jam atau 5 km per jam dikasih warna orange. Kalau jalannya 0 km per jam kasih warna merah. Kalau jalannya 0 km per jam kasih warna merah. Kalau jalannya 60 km per jam, 80 km per jam kasih warna hijau. Nih, sekarang saya kasih lihat yang rada gelonya. Pernah lihat Google Map jadi dukun? Belum. Ini kan cuma deteksi aja. Jadi klasifikasi kategorinya ya. Kalau di dunia data science ini namanya klasifikasi doang. Kita ngelihat data, terus kita klasifikasikan. Ini macet atau lancar. Pernah lihat dukun belum? Belum. Jadi kalau main data science ada dua ilmu sebetulnya. Satu klasifikasi, satu dukun. Ini klasifikasi. Saya kasih lihat dukunnya nih sekarang. Ih, bener. Kita masuk ke Tangerang ya. Ini ke Tangerang nih. Dari Tangerang ke Jakarta. Dari Tangerang ke Jakarta. Delay ya? Agak delay ya? Oke, saya ambil jalur yang Kebon Jeruk lah, biar kelihatan lebih enak. Oke, ini urusannya Tangerang. Kok di sana beda ya? Oh, di tim situ nggak apa-apa. Ini Tangerang Jakarta. Tangerang Jakarta. Tolong perhatikan macetnya. Ini kan tulisannya live now. Macetnya di sini ya. Perhatiin baik-baik. Saya rubah di part 8. Sama aja sama live now sebenarnya. Di part 8 sama aja sama live now sebenarnya. Sorry. Ini kunaon. Ini nggak bisa ini nggak bisa ditutup. Kumaha caranya nutup nih teh. Gini aja dah. Ini kita bisa lihat macetnya ya. Udah. Oke. Sekarang saya pindah. Ini harinya hari Selasa. Tanggal 21 Mei. Saya geser ke besok. Udah kejadian belum kalau besok? Nebak dukun doang kan? Yang bisa nebak dukun doang kan? Tolong perhatiin. Kita pindah ke besok nih. Tolong perhatiin macetnya. Nih pindahin sini. Macetnya sama nggak? Warna macetnya sama nggak? Beda ya? Itu Rebo ya? Kamis. Sorry. Warung makan Pak. Balik lagi saya balikin ke Tangerang lagi lah. Oke. Nih. Macetnya lain ya. Kamis. Jumat. Macetnya ada biru sekarang di sebelah sini. Tadinya nggak ada. Sabtu. Oke. Macetnya beda lagi. Minggu. Biru semua nih kalau minggu biasanya. Semua kalau minggu ya. Pertanyaannya. Ini belum kejadian semua kan? Kok Google tahu? Dari mana? Dari tren. Ini kalau orang data ngerti itu dari tren. Konsekuensinya kalau kita mau ngelihat tren, kita harus punya arsip data yang lama kan? Oke, ikhlas ya. Berapa lama Google memata-matai kita semua?
Kalimatnya brengsek banget ya. Tinggal Tinggal diklik ini nih, ada menu di sini, ada your timeline. Oke. Saya klik menu your timeline. Ini semua data science loh ini. Asli data science banget. Ini Google memata-matai Ono. Ono sengaja Ono buka sih, sengaja biarin aja lah biar orang bisa ngelihat akhirnya kalau Ono lagi demo. Oke. Dia memata-matai Ono sejak tahun 2009 sampai 2004. Setiap hari, setiap jam di mata-mata posisi HP ada di mana. Kemarin misalnya Ono nih jalan dari Jakarta. Saya berhenti di daerah mana nih? Terus baru Purwakarta, terus baru berangkat ke Bandung, kelihatan. Sebelumnya enggak ada launching inilah provider anak-anak. Nih sebelumnya saya kemana? Kelihatan setiap hari kita kemana, dan dia memata-matain jutaan HP setiap hari kemana. Dia tahu kondisi jalan setiap hari. Sekarang hari apa? Selasa. Bulan Mei, minggu keberapa ini teh? Ketiga. Kondisi hari Selasa kira-kira bakal kayak gimana? Dia memata-matai selama belasan tahun tadi ya. Jadi dia bisa nebak. Gitu. Jadi dukunnya dia pakai forecasting sih. Regresi ini sebenarnya regresi doang kalau orang statistik ngelihatnya. Gitu. Terus ya. Iya. Kondisi jalan kaki seperti apa, kondisi motor gimana, kondisi naik mobil gimana. Tahu dia. Nah, yang menarik dari sini adalah contohnya waktu itu saya ngasih kayak ginian di Mabes. Laptop yang dipakai bukan laptop saya. Yang laptop yang dipakai laptopnya anggota. Loginnya pakai login anggota dong. Kelihatan dia tiap hari jalan kemana. Jadi tadi pertanyaan bahwa saya orang biasa nggak penting. Enggak juga. Untuk kita pribadi nggak penting. Kalau dia sebagai kelompok, kacau ceritanya. Bagaimana? Ini baru pemanasan doang. Oke. Hah? Bisa. Jadi kalau kita matiin lokasi kita bisa mati. Yang serunya adalah kalau mereka ini bukan buat sini ya. Terutama buat TNI. Jadi bukan nggak tahu apa yang ditanam sih. Jadi waktu TNI pengadaan barang, komputer misalnya. Ini kejadian beneran. Ini orang ngomong sih kejadian beneran loh ya, nggak bohongan, ini beneran kejadian, jangan khawatir. Pengadaan laptop. Biasa kan? Oke. Terus pakai Windows. Biasa aja kan? Nah. Udah gitu kita kan anak penjahat ini kan merah putih banget. Gimana kalau tuh laptop kita bikinin sistem operasi buatan sendiri, pakai Linux. Kita bisa kalau Linux kita bisa bikin sendiri kan, gampang. Kita format tuh laptop. Bread pas lagi nge-format, harddisknya ada 2. Bingung dong. Ini laptop harddisk 2 biji. Ada di mana tuh harddisk? Bongkar. Kok cuma 1? Diobok-obok. Mana nih? Hari satu lagi. Mana nih? Hari satu lagi ketemu. Ditaruh di bawah baterai. Jadi kalau buat Anda mungkin kejadian tidak separah itu. Tapi pihak luar sangat berkepentingan buat dapetin informasi yang ada dalam kita. Itu. Makanya saya punya kecenderungan banget untuk tidak pakai produk luar sebisa mungkin. Sebisa mungkin saya akan pakai produk sendiri. Kalau bisa saya akan bikin sendiri. Nah, sekarang kalau yang Anda kerjakan misalnya DJPK pengen melakukan data analisis segala macam, yang berkepentingan buat data itu kan bukan DJPK doang kan? Oke, Kementerian Lembaga butuh. Emang luar nggak butuh? Orang luar juga sangat butuh bisa dapat data itu.
Jadi kalau sampai pakai software luar, ya kelihatannya bagus. Tapi hati-hati, mereka punya kebutuhan buat dapat data tadi. Ya. Oh, silakan. Saya tutup dulu. Stop share dulu atuh. Selamat pagi Pak Direktur. Suara saya udah masuk belum?